Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Reza di Project Review. Ya, jadi di video kali ini saya akan kembali ngomongin smartphone Samsung yang ini, Samsung Galaxy A56 5G. Semoga kalian belum bosen sama smartphone-nya, karena ini menurut saya masih satu produk yang cukup hot di market saat ini. Reviewnya udah ada, bisa kalian tonton, tapi kali ini saya pengen compare sedikit dengan saudaranya yang beda seri dan beda harga walaupun nggak jauh-jauh amat, yaitu ini dia, Samsung Galaxy S24 FE. Ini tuh untuk ngasih sedikit tambahan referensi aja sih bagi yang membutuhkan. Soalnya saya sempat baca di kolom komentar cukup banyak yang request untuk ngomparisiin dua smartphone ini. Langsung aja abis ini bakal saya mulai. Tapi sebelum lanjut boleh ya bantu support video ini dengan di share kalau dirasa berguna, boleh di like kalau suka, di dislike kalau nggak suka. Apapun itu makasih banyak. Dan by the way, kalau video ini bisa dapat sampai 3.500 likes dalam waktu kurang lebih 5 hari, saya akan coba bikin komparasi si Galaxy A56 5G dengan kompetitor yang cukup banyak diminta, yaitu Vivo V50. Itu dua smartphone sekelas yang bakal seru banget dan banyak diminta juga. Ya, jadi kita lihat aja akan ada videonya atau enggak. Oke, jadi seperti biasa, hal pertama yang tentu bakal saya bahas dulu dari kedua smartphone ini adalah harganya. Ya, ini harganya dari harga marketplace online ya, jadi bukan harga resmi yang ada di website Samsung, karena itu adalah harga retail yang jarang sekali berubah kecuali lagi ada promo. Untuk Galaxy A56 5G udah mulai dijual di angka 5 jutaan ujung, hampir 6 jutaan, tapi kebanyakan itu saya lihat masih di 6,1 hingga 6,3 juta untuk versi 8256. Nah, yang 8128 saya lihat emang agak langka ya barang ini, karena saya cek di website Samsung Indonesia, seperti emang mereka tidak menjual versi tersebut ya. Promo double storage-nya itu masih lanjut terus dan belum kelihatan bakal ada tanda-tanda selesainya. Jadi kalau beli yang paling murah pun ya bakal dapet yang 8256 ya. Untuk Galaxy S24 FE sendiri ini saya dapetin di Studio Ponsel seperti biasa. Ini udah cukup berumur handphone ya. Rilisnya di September tahun lalu, sekarang harganya udah merosot lumayan banget ke angka 7 jutaan untuk versi 8256. Itu sangat menarik sekali menurut saya. Kurang lebih bedanya itu sekitar 1,5 juta sampai hampir 2 juta dari kedua smartphone ini. Dari sini aja sebenarnya kita udah bisa lihat ada sedikit perbedaan diferensiasi. Yang satunya smartphone mid-range, yang satunya lagi itu semi flagshipnya Samsung. Kalau dari segi looks tampilan smartphone-nya, saya lebih suka dengan desain barunya Galaxy A56. Ya, ini kelihatan lebih fresh, lebih beda dibandingkan Galaxy S24 FE yang udah pakai template desain Samsung beberapa tahun sebelumnya. By the way, ngomong-ngomong soal template, kalau kita ngomongin Samsung, bukan nggak mungkin loh desainnya Galaxy A56 ini bakal dipakai di Galaxy S series tahun depan. Jadi kalau entar misalnya tiba-tiba Galaxy S26 atau S26 Plus desainnya kayak gini, saya sih nggak bakal kaget. Ukuran perangkatnya sendiri ini mirip-mirip ya, tapi untuk Galaxy A56 5G saya cek ini sedikit lebih tipis ya, paling tidak berdasarkan website Samsung. Bagian frame sama-sama pakai aluminium dengan finishing yang berbeda. Galaxy A56 menurut saya kelihatan lebih premium ditambah dengan sedikit lengkungan di dekat tombol power volume yang tidak ada di Galaxy S24 FE. Kaca bagian depan dan belakang juga sama-sama dengan Gorilla Glass Victus Plus, jadi sama-sama cakep. Nah, yang beda sedikit itu adalah dari segi sertifikasinya nih. Galaxy A56 5G itu masih dengan IP67 ya, IP67. Galaxy S24 FE itu dia sudah IP68 ya, lebih tahan lah untuk kerendam, lebih kedap ketahanan sama air, dan setara sama flagship Samsung yang lebih mahal harganya meskipun mungkin nggak signifikan bagi sebagian orang. Kemudian untuk bagian layar, ini juga ada sama ada bedanya. Dari segi ukuran ini sama 6,7 inci, tapi bezelnya S24 FE ini kelihatan sedikit lebih tebal, khususnya di bagian dagu ya. Tapi memang nggak yang gimana banget, nggak yang wah banget. Tapi yang menarik adalah tempered glassnya Galaxy S24 FE ini tuh pas banget dipakai di Galaxy A56. Ini saya pakai tempered glassnya Spigen untuk Galaxy S24 FE. Saya tempelin di sini yang ada tempat instalasi, itu ada kotaknya, plug terpasang dengan sempurna dan rapi banget, bagus banget di sini kepasangnya. Secara specs ada beda dari jenis panelnya kedua smartphone ini. Galaxy S24 FE dia udah pakai Dynamic AMOLED 2X yang levelannya dipakai Samsung untuk smartphone flagship mereka. Untuk Galaxy A56 masih dengan Super AMOLED, ya nggak jelek sebenarnya, masih kelas mid-range yang bagus banget. Keduanya sama-sama dengan 120Hz refresh rate, udah support HDR juga, dan kalau secara visual menurut saya sih Galaxy S24 FE, S24 FE ini punya warna yang sedikit lebih vivid, lebih padat dengan kontras yang lebih tinggi. Namun
A56 menurut saya nggak yang jauh banget ketinggalannya. Next, kita lanjut ke soal specs hardware-nya. Nah, ini juga ya dua smartphone ini jelas beda ya, karena di kelasnya juga beda. Keduanya emang masih pakai Exynos, tapi beda kasta Exynosnya. RAM dan kapasitas penyimpanan mirip-mirip. Terus untuk baterai, Galaxy A56 jelas lebih unggul, kapasitasnya lebih gede, dia udah 5000 mAh dibandingkan Galaxy S24 FE yang masih di bawahnya. Kalau soal kenceng-kencengan, Antutunya aja udah beda jauh ya. Galaxy A56 dia nggak nyampe sejuta, S24 FE udah tembus 1,7 juta. Itu bedanya lumayan banget. Di atas kertas, ya S24 FE kenceng banget. Kenyataannya, kalau menurut saya perbedaan tersebut baru bisa berasa kalau pemakaiannya intensif ya. Jadi kalau handphone cuma buat alat komunikasi standar, buat chatting-chatting, teleponan, nonton, multitasking yang standar, yang umum, buka tutup aplikasi, pindah-pindah sih berasanya menurut saya mirip-mirip aja gitu, nggak signifikan. Sedangkan kalau aktivitasnya kita beratin dikit, nah ini baru berasa. Jadi contoh buat yang ngonten, ngedit video di CapCut ya, S24 FE ini lebih lancar, lebih cepat juga render dibandingkan Galaxy A56. Terus buat gaming juga begitu. Jadi Galaxy S24 FE ini dengan chipset yang saya bisa katakan semi flagship ya, dia lebih kenceng dan bisa pakai setting yang lebih baik. Kayak di Mobile Legends dia buka settingnya lebih tinggi dengan rata-rata FPS yang juga bagus gitu ya. Galaxy A56 settingannya satu level di bawah karena maksimal emang cuma FPS-nya 90 aja, tapi average-nya menurut saya masih bagus banget. Kemudian di game yang lebih visual karena kebutuhan grafis yang lebih tinggi seperti kayak Zenless Zero, Galaxy S24 FE saya cobain juga memang perform lebih baik. Emang masih belum bisa main di setting high yang rata gitu, tapi bisa nyaman main di medium aja dengan rata-rata FPS yang cukup stabil dan tinggi menurut saya udah lumayan banget ya. Soalnya kalau di Galaxy A56 itu saya masih harus mengkombinasikan setting medium dengan beberapa low ya, itu baru bisa berasa lebih nyaman. Soalnya kalau medium itu udah nggak enak. Palingan catatan dari kedua smartphone ini adalah suhu perangkat. Saya tahu nih kalau udah tadi kita sebut Exynos pasti udah merasa panas ya. Berasa emang. Jadi emang suhu kedua perangkat ini bakal naik ketika kita pakai dengan intensitas yang cukup tinggi dan itu berasa sekali di tangan. Jadi untuk power user yang pakai smartphone dengan intensitas tinggi, main game berjangka panjang dan segala macam, ya jangan kaget kalau Galaxy A56 atau Galaxy S24 FE-nya berasa lebih cepat anget. Untuk daya tahan baterai, Galaxy A56 lebih favorit juga buat saya, lebih tahan lama dan konsumsi baterai yang kelihatan lebih efisien. Contoh perbandingannya sebagai berikut ya, untuk pemakaian kayak nonton Netflix 1 jam full brightness, terus scrolling TikTok 1 jam, main Mobile Legends dan juga Zenless Zero, itu bisa kelihatan bedanya. Habis itu kita juga tentu harus ngomongin software, namanya juga handphone Samsung, software-nya penting banget. Nah ini menarik menurut saya, jadi Samsung tahun ini menurut saya cukup mengecewakan ya dari segi update buat smartphone mereka yang sudah kemarin lebih lama gitu. Kayak smartphone terbaru mereka kayak Galaxy S25 series, A56, A36 itu kan semua udah kebagian One UI 7 dengan Android 15. Smartphone lain yang lebih lama bahkan seri flagship kayak S24 Ultra, Galaxy Z Fold 6 ya, atau S24 FE yang lagi saya omongin sekarang, sampai pertengahan April saat video ini dibikin, di Indonesia itu belum kebagian update. Dijanjinya emang bulan ini sih, kapannya tapi kita nggak tahu pastinya, dan nggak biasa ya Samsung kayak gini ya, jadi agak cukup mengecewakan sebenarnya. Padahal itu dia yang baru-baru mid-range dapet, yang sedikit lebih lama, yang umurnya bahkan belum setahun, dan termasuk flagshipnya itu banyak yang belum kebagian. Nah dengan versi yang lebih baru, Galaxy A56 ini memang menurut saya berasa lebih fresh dari segi tampilan. Dia beda icon, beda panel notifikasi, beda animasi di menu, ya user interface kameranya juga lebih baru. Akan tapi sebagai seri yang megang huruf S di depan tentu harusnya lebih tinggi dong ya dari segi software, dan di sini saya ngomongin di bagian AI. Konteksnya saya ngomongin tentang Galaxy AI. Galaxy S24 FE ini kan AI-nya saya bisa bilang flagship. Ada Note Assist, ada Sketch to Image, ada Interpreter, ya segala macam lah itu yang mirip-mirip dengan S24 series lainnya tersedia di smartphone ini. Galaxy A56 5G ya ada AI-nya sudah pasti, tapi dia adalah intelligent features bukan Galaxy AI, dan memang sedikit terbatas, namun dia tetap punya fitur yang tidak ada di Galaxy S24 FE seperti ada auto trim dan juga best face yang sangat menarik.
Kalau untuk objek eraser sih, keduanya menurut saya mirip-mirip aja ya. Ternyata belum seajaib Galaxy S25 series yang bisa ngeganti muka ya. Jadi walaupun sini udah Galaxy AI, satunya cuma Awesome Intelligence dengan Intelligent Features, ya objek erasernya belum seajaib itu. Dan satu lagi, sekarang kita masuk ke bagian kamera. Ya ini juga perbedaan kelasnya menurut saya kelihatan ya. Dari segi modul kita bisa lihat tampilannya berbeda sedikit ya, walaupun sama-sama triple kamera disusun secara vertikal. Yang menarik adalah Galaxy S24 FE. S24 FE ini kameranya tiga-tiganya sangat fungsional. Jadi ada lensa utama, dia ada lensa ultrawide, dan ada telefoto yang tidak ada di Galaxy A56 5G. Ya, mid-range Samsung itu 3, tapi yang benar-benar fungsional cuman 2 karena dia tidak ada telefoto di kamera belakang. Untuk UI kamera, ya ini sebenarnya urusannya gara-gara soal versi software aja sih. Jadi A56 kelihatan lebih fresh, lebih baru, lebih enak untuk digunakan. Ada filter, ya fitur filter baru yang sangat menyenangkan itu juga. Cuma kalau nanti S24 FE kebagian UI terbaru ya bukan atau tidak menutup kemungkinan fitur-fiturnya juga bakal ke bawah ke sini. Untuk mode foto, kedua smartphone ini menurut saya mirip-mirip aja, tapi yang bisa menjadi pembeda menurut saya adalah di bagian perekaman video. Jadi untuk perekaman video di Galaxy S24 FE itu dia sudah mentok bisa sampai ke 8K 30 fps. Sedangkan untuk Galaxy A56 dia masih mentok di 4K 30 fps aja. Jadi nggak ada 4K 60. Sedangkan kalau di Galaxy S24 FE ini sudah ada tuh 4K 60-nya. Dan nggak cuma di kamera belakang ya, karena di kamera depan pun si Galaxy S24 FE ini bisa ngerekam 4K hingga 60 fps. Sedangkan di Galaxy A56 tidak ada resolusi yang lebih tinggi dari Full HD 30. Jadi nggak ada versi 60 fps di Galaxy A56. Untuk hasil foto, ya bisa langsung kelihatan kalau menurut saya bahwa kedua smartphone ini punya karakteristik yang berbeda. Contoh nih yang foto sekarang saya tunjukin, ada pohonnya kita bisa lihat kontrasnya berbeda sekali antara S24 FE dengan si Galaxy A56 5G. Untuk foto-foto lainnya juga kita bisa lihat perbedaan warnanya. Mungkin beberapa nggak signifikan, tapi saya yakin ya nggak susah untuk membedakan perbedaan warna dari kedua smartphone ini. Habis itu untuk lensa ultrawide ya mungkin memang secara specs nggak beda jauh ya. Tapi kalau kita pindah ke lensa satunya lagi, ke lensa telefoto, wah ini udah beda banget ya. Jadi udah kalau kita zoom antara Galaxy S24 FE dengan Galaxy A56 yang hanya menggunakan in-sensor zoom ya digital, yaitu hasilnya udah beda banget, baik dari segi warna, dari segi detail, ketajaman tuh udah jauh banget bedanya. Sampel video buat komparasi S24 FE dengan Samsung Galaxy A56 5G. Ya, hasilnya kayak gini, sama-sama di 4K 30 fps, tapi kita bisa lihat ada perbedaan karakter antara kedua smartphone ini. Kita coba misalnya lensa ultrawide deh, nih tampil lebih lebar seperti ini. Ya, perbedaan pastinya kita balik lagi ke 1x. Sini stabilisasi ya, buat dipegang, audio bisa didengar, komparasinya kiri kanan, skin tone, warna, dynamic range. Ya, kita bisa lihat harusnya, saya pindah ke sini. Set. Nah, itu warnanya oke mana? Oke, mungkin warna baju saya merah gini. Silahkan saja pada kolom komentar di bawah. Dan yang satu juga nih, keunggulan dari S24 FE dia punya lensa tele. Ya, jadi untuk zoom dia masih lebih bagus kalau dibandingkan Galaxy A56 5G. Perbandingannya kurang lebih begini, ya 1x dengan 3x, dan sini cuma 2x aja. Sekarang kita cobain, ini sampel buat perbandingan di kondisi outdoor yang terik siang hari. Ya, birunya masih biru banget tuh, langitnya lagi cerah banget. Ini lensa utama 1x, dynamic range. Kita pindah ke ultrawide. Ya, ke satu lagi. Ada sedikit perbedaan warna ya. Kalau di bawah jalan buat stabilisasinya gini. Terus lanjut buat kamera depan. Nah, ini hasilnya kayak gini. S24 FE sama Samsung Galaxy A56. Ya, A56 dia tuh lebih cropping, lebih deket
croppingnya, jadi lebih dekat mukanya dibandingkan S24 FE. Dynamic range bisa dilihat, kalau saya sih lebih suka dynamic range-nya A56 ya. A56 lebih bagus dynamic range-nya untuk perekaman video menggunakan kamera depan. Menurut kalian gimana? Pakaian mana dari kedua handphone ini? Sebelah sana kita bisa lihat bagaimana dengan noise-nya, ya detailnya. Itu detail apa di pohon udah nggak dapat sama sekali. Kita ke sini yang lebih dekat, itu warnanya bisa lihat situ bawah jalan. Nah, kalau kayak gini sih S24 FE jelas lebih bagus ya dibandingkan A56. Sini juga kita bisa lihat kualitas videonya. Gimana menurut kalian? Ya, untuk rekaman video dalam kondisi low light malam seperti ini, bisa lihat detailnya dari kedua smartphone ini grainy. Ya, tapi kalau di Galaxy A56 5G saya lihat skin tone-nya lebih kuning. Kalau dia kena lampu backlight begini, nah kelihatan juga skin tone-nya beda. Menurut kalian gimana? Option mana nih? S24 FE atau Galaxy A56 5G? Tulis saja di kolom komentar di bawah. Nah itu dia, jadi udah ya bisa kebayang dari kedua smartphone Samsung, dua bersaudara beda seri, satunya seri S, satunya seri A, memang ada perbedaan, ada diferensiasi. Satunya walaupun sudah rilis duluan tapi tetap dia seri S lebih komplit, speknya lebih tinggi. Sedangkan untuk Galaxy A56 ya walaupun dia juga lebih bagus, tetap dia fitrahnya lah ibaratnya masih smartphone mid-range untuk saat ini, apalagi memang jaraknya kan bukan yang sampai setahun 2 tahun, jadi emang perbedaannya ya segitu-gitu aja. Jadi apakah saya merekomendasikan Galaxy A56? Tentu ini masih smartphone yang recommended bagi mereka yang ya merasa cukup dengan apa yang ditawarkan oleh Samsung Galaxy A56. Dia punya baterai yang lebih besar, itu menarik sekali, lebih menyenangkan karena bisa bertahan lebih lama, ngecasnya juga lebih cepat, layarnya juga bagus kalau kalian suka yang karakteristiknya terang, ya performa juga oke kalau hanya untuk berkomunikasi, alat chatting, social media, multitasking yang tidak terlalu intensif, ya menurut saya nggak ada masalah. Sedangkan Galaxy S24 FE menurut saya adalah lebih ke mereka yang membutuhkan power, tenaga lebih kenceng dibandingkan Galaxy A56. Misalnya pengen gaming atau mungkin content creation, ya pengen yang sedikit lebih cepat tapi bisa berkompromi dengan baterai yang sedikit lebih kecil, ngecasnya lebih lambat, yaitu dia. Tapi dia punya kamera yang lebih menarik ya, perekaman videonya resolusi lebih tinggi dan ada lensa telephoto. Jadi ada plus minus ya. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana? Mendingan S24 FE yang harga sedikit lebih mahal atau di Galaxy A56 5G aja? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Buat kalian tertarik untuk ngecek lebih lanjut, pengen beli atau ya masukin wishlist, langsung aja linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kayak segitu dulu buat sedikit komparasi yang mungkin gak singkat-singkat amat Galaxy A56 dengan Galaxy S24 FE. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Seperti biasa, have a nice day.